Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 56. Masa lalu Bara. Sepanjang perjalanan dari rumah sakit kediaman Barahnya Ning, sepasang suami istri itu milih diam. Entahlah, keduanya dengan pikirannya masing-masing. Bara fokus dengan setir tangannya, konsentrasi dengan jalanan. Bel terlihat menatap pengendara lain yang hilir mudik melewati mobil mereka. "Bel, maafkan aku, membuka cerita masa laluku," ucap Bara tiba-tiba, menghentikan mobilnya tidak terlalu jauh dari taman kota. "Iya mas," Bel menjawab singkat, masih buta memandang kendaraan yang hilir mudik. Rania dan Isabel mikir arti yang berbeda untukku, meskipun mereka sama-sama manggilku Daddy. Kali ini, Bel mengalihkan pandangannya menatap Bara heran. Selain itu, dia tidak paham maksud dari kalimat Bara. "Bagiku, Isabel putri kandungku, memakai nama keluargaku, berbeda dengan Rania," lanjut Bara. "Maksud mas, aku sebenarnya tidak membuka aib mantan istriku, tapi ini demi hubungan kita. Setelah ini anggap kamu tidak mendengar apa-apa." Bara menghela nafas. Sepertinya berat untuk bercerita tentang luka masa lalu, tapi dia ingin memulai rumah tangga serius dengan Bella, dan cerita masa lalu itu harus dibuka kembali, menceritakannya kembali sebagai bentuk kejujuran dan keterbukaan. Dia kemudian hari tidak menjadi bumerang untuk rumah tangga mereka. Mantan istriku, Brenda, Rania, putri kandungnya, dengan laki-laki yang tidak mau dibuka identitasnya oleh mantan istriku. Tapi itu haknya. Bara mulai bercerita. "Selama aku menikah dengan Brenda, Rania menjadi putriku. Tapi setelah bercerai, aku bukan siapa-siapanya lagi, termasuk bukan ayahnya Rania lagi. Tapi aku tidak berhak melarang seorang anak kecil untuk berhenti manggil dan menganggapku Daddy." Jelas Bara. Bel terkejut tidak menyangka melihat interaksi Bara dan Rania seperti ada ikatan batin antara ayah dan anak di antara keduanya. Tapi penuturan Bara bertolak belakang dan apa yang lihat barusan saat aku bercerai dengan mamanya, hanya meninggalkan sebuah kecupan ringan di kening Rania yang saat itu baru berusia 3 tahun lebih. Aku tidak bertanggung jawab apapun untuk Rania, tidak menghubunginya juga selama hampir 10 tahun ini. Aku memutuskan hubungan ditujukan dengan mantan istriku. Kami saling menghindar, bahkan di saat harus berpapasan di suatu tempat, kami akan saling tidak mengenali. Lanjut Bara. "Mas, seburuk itukah?" tanya Bella. "Lebih buruk dari itu. Mungkin kalau kami tidak berpisah, kami akan saling membunuh satu sama lain." Bella terkejut kembali. Rasanya aneh, dua orang yang tadinya saling mencintai tinggal bersama, mengapa bisa jadi saling membenci? Brenda teman sekolahku. Kami menjalani hubungan sewaktu SMA. Selanjutnya, aku kuliah di Amerika, Brenda di Jakarta. Bara terdiam. Rasanya benar-benar sulit untuk membuka luka masa lalunya. Dalam perjalanan itu, kedua orang tuaku meninggal karena kecelakaan. Setelah menyelesaikan kuliah, akhirnya aku milih pulang melanjutkan perusahaan yang hampir hancur. Perusahaan yang dirintis orang tuaku, yang memantapkan hati untuk menikahi kasihku Brenda. Saat itu, aku hanya milik Brenda, tapi saat aku sedang menemuinya, dia sudah memiliki seorang putri, Rania, berumur 1 tahun. Selama aku di Amerika, Brenda berselingkuh. Ucap Bara menjangka mata. "Dan mas tak menikahinya?" tanya Bella, padahal dia sudah tahu pasti jawabannya. Hal bodoh yang pertama aku lakukan. Tapi pada saat itu aku butuh dukungan. Umurku 25 tahun. Di saat terpurukku, aku hanya memiliki Brenda, dan dia dengan kondisi single parent juga membutuhkan seorang yang menopang hidupnya dan Rania. Kami menikah dengan alisan yang kami sebut cinta, berusaha menerima kurang masing-masing. Bara menjadi pelipisnya. Aku berharap dia berubah setelah menikah, tapi ternyata sekali berselingkuh, dia akan tetap berselingkuh lagi. Bara melengkungkan kepalanya di atas setir mobil, mengingat kebodohannya. Setahun menikah, Brenda berselingkuh kembali, bukan dengan satu laki-laki. Ada banyak laki-laki dalam hidupnya. Setahun aku berjuang untuk membuatnya kembali, tapi tidak bisa. Aku menceraikannya di tahun kedua pernikahan kami. Ucap Bara pelan. "Mbak Brenda sudah menikah lagi?" tanya Bella ragu. Aku tidak tahu jelas dan tidak mau tahu sebenarnya. Aku tidak mengurus hidupnya lagi. Tapi menurut Estella, Brenda masih sendiri. Lama Bara terdiam, menjangka mata bersandar di kursi mobil. "Jangan pernah berselingkuh, Bella. Itu menyakitkan. Tadinya aku berpikir tidak mau menikah lagi," ucap Bara pelan. Bella memandang ke samping, menatap Bara yang menjangka mata. Tapi dari sudut matanya mengeluarkan air mata. "Mas, kamu kenapa?" "Di saat kamu melihat orang yang kamu sayang berselingkuh depan mata." Bara terdiam berhenti sejenak. "Di saat istrimu yang setiap malam berada di pelukanmu, tapi di siang harinya ada di pelukan laki-laki lain, berbagai tempat tidur dengan laki-laki lain. Kau bisa minta kepada Tuhan. Aku tidak mau diberi kesempatan dan bersinggungan lingkungannya secara langsung." Ucap Bara bergetar, berusaha menahan perasaannya. "Mas," Bella menepuk lembut dengan suaminya.
menghapus air mata yang mengalir di pelipis Bara. Bayangan itu akan muncul terus-menerus dalam hidupku, Bel, dan butuh waktu lama untuk berdamai. Mas sangat mencintai Mbak Brenda? Tanya Bella menggigit bibir bawahnya. Pada saat itu, sangat mencintainya. Dia tempatku berbagi duka. Aku hanya milikinya di dunia ini. Aku mempercayakan hidupku padanya, berjuang untuk kebahagiaannya. Saut baru muka matanya menatap Bella yang sedang memandangnya dengan berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, Bella mendengar Bara mencintai seorang, dan itu keluar langsung dari bibir suaminya sendiri. Yang membuat Bella ingin menangis adalah rasa sakit saat mendengar pengakuan cinta Bara. Walaupun itu masa lalu, tak kena perasaan menyakitkan. Berbeda rasa saat Bella melihat foto-foto mesra suaminya dengan Risa. Berbeda sakit bisa mendengar Bara mengatakan kalau dia pernah tidur dengan Risa. Sakit dan desakan Bella saat ini seperti tertusuk ribuan belah di tempat jantungnya. Apalagi melihat air mata Bara. Dari situ sudah terlihat seberapa besar cinta Bara untuk mantan istrinya. Dan untuk melupakan cinta itu, Mas milih meninggalkan kota Indah ke Surabaya. Tanya Bella lagi. Iya, dan aku tidak ada sampai sekarang karena ibu. Tidak ada ibu, tidak ada Bara atau Radio di dunia ini. Aku dulu terlalu memakai perasaan, dan sekarang aku tidak menggunakan perasaanku. Aku takut dengan sakitnya, ucap Bara. Ya, Bella ingat, ibunya pernah bercerita di awal pertemuannya dengan Bara. Laki-laki menjadi suaminya sekarang saat itu sangat rapuh. Bahkan kalau tidak ada ibu, Bara akan mengakhiri hidupnya. Saat itu Bella masih kecil, dia baru berumur 9 tahun, tidak paham apa-apa. Saat itu pun keluarga sedang terpuruk. Tadinya mereka tinggal di rumah mewah, tapi kematian ayahnya membuat kehidupan mereka berubah drastis. Tidak ada lagi gaun mewah, kamar Hello Kitty, berikut pronik kesayangannya, semua hilang dalam sekejap mata. Ibu membawanya dan Risa tinggal di kontrakan sempit. Rumah mewah mereka disita bank beserta isinya. Tersisa perlengkapan pribadi, itu pun yang masih bagus, harus dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Risa saat itu sudah hampir memakan SMA-nya. Kakaknya itu sudah merasakan hidup susah terlalu lama. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Risa langsung lanjutkan kuliah ke Jakarta. Dan keluarga mereka beruntung bisa bertemu Bara pada saat itu. Bella dan Risa tetap bisa melanjutkan pendidikannya karena Bara. Tak lama mereka pun pindah dari kontrakan sempit, menghuni salah satu kamar di kediaman Bara, menumpang makan dan tinggal. Sebagai ganti, Bella dulu membantu ibu mengurus rumah besar Bara setiap pulang. Bella, maafkan sikap Rania tadi. Kasihan anak itu, ucap Bara tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan. Kenapa Mas? Tanya Bella penasaran. Dia sepertinya kehilangan sosok ayah. Aku membatasi diriku untuk bertemu atau terlalu dekat dengannya. Aku beralasan setiap kali Rania minta bertemu. Jelas Bara. Kenapa memang Mas tidak mau terlalu dekat dengan Rania? Tanya Bella lagi. Aku tidak melibatkan hidupku terlalu jauh dengan kehidupan Brenda, dan Rania adalah bagian dari hidup Brenda. Rania baru beberapa bulan ini bertemu lagi denganku. Tanpa sengaja aku bertemu Stella dan mantan adik iparku yang mohon padaku supaya aku menemui Rania. Bella semakin bingung. Seharusnya Rania sudah melupakanku waktu aku meninggalkannya. Dia baru 3 tahun, tapi Stella dan mantan mertuaku selalu mengenalkan pada Rania kalau aku dedinya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.